Ya, kita mulai langsung aja. Pengato gen ora bengi. Nah, ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok piro iki? Ya, kami akan mempresentasikan makalah dengan judul Metode Stilistika Al-Qur'an. Di sini anggota kelompok kami ada Ahmad Mubarak, kemudian Ibnu Amar, kemudian saya Maulana Hanif, dan kemudian ada Mas Sigit Trinugroho. Latar belakang masalah pada pembahasan stilistika Al-Quran ini adalah yang pertama, Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman spiritual dan moral, tapi juga merupakan masterpiece sastra Arab yang memiliki keistimewaan linguistik dan estetik yang luar biasa. Sejak masa pewahyuannya, Al-Quran telah diakui sebagai mukjizat kebahasaan yang menantang kemampuan sastrawan Arab terbaik pada masanya. Fenomena ini menunjukkan bahwa dimensi linguistik dan estetik Al-Quran bukan sekadar ornamen, melainkan bagian integral dari pesan ilahi yang perlu dipahami secara mendalam. Dalam tradisi studi Al-Quran, pendekatan terhadap teks suci telah mengalami perkembangan metodologis yang signifikan, mulai dari tafsir bil ma'sur yang mengandalkan riwayat otentik, tafsir bil ra'yi yang mengandalkan ijtihad rasional, hingga pendekatan-pendekatan kontemporer yang mengintegrasikan disiplin ilmu modern. Namun, di tengah perkembangan metodologi tafsir yang beragam ini, aspek linguistik dan estetik Al-Quran seringkali tidak mendapat perhatian yang memadai dalam kerangka metodologis yang sistematis. Kebutuhan akan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menganalisis dimensi kebahasan Al-Quran menjadi semakin mendesak seiring dengan perkembangan linguistik modern dan teori sastra kontemporer. Stilistika sebagai cabang linguistik yang mengkaji gaya bahasa dan efek estetiknya menawarkan metodologi yang potensial untuk menjembatani analisis linguistik yang objektif dengan apresiasi estetik yang mendalam. Dalam konteks studi Al-Quran, beberapa sarjana telah mulai mengeksplorasi pendekatan stilistika. Meskipun belum dalam kerangka metodologis yang komprehensif dan sistematis, Muhammad Abdullah dalam karya monumentalnya An-Naba Al-Azim telah meletakkan fondasi analisis stilistik Al-Quran dengan fokus pada aspek koherensi dan keserasian struktur. Said Qutb melalui Fizilatul Quran juga mengintegrasikan apresiasi estetik dalam penafsirannya meskipun tidak menggunakan terminologi stilistika secara eksplisit. Perkembangan lebih lanjut terlihat pada karya-karya Amin Al-Khuli yang mempelopori pendekatan sastra dalam studi Al-Quran dan Muhammad Ahmad Khalafullah yang mengembangkan analisis naratif Qurani di dunia barat. Sarjana seperti Angelika Nuit dan Mustansir telah berkontribusi dalam perkembangan analisis stilistik Al-Quran dengan perspektif yang lebih metodologis. Namun, tinjauan terhadap literatur yang ada menunjukkan bahwa masih terdapat gap signifikan dalam perkembangan metodologi stilistika Al-Quran yang komprehensif. Pertama, belum ada kerangka metodologis yang mengintegrasikan berbagai level analisis linguistik secara sistematis. Kedua, aplikasi praktis metode stilistika dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran masih terbatas dan sporadis. Ketiga, dialog antara pendekatan stilistika dengan metodologi tafsir klasik belum dikembangkan secara memadai. Kompleksitas ini semakin bertambah dengan tantangan epistemologis dalam menyeimbangkan objektivitas analisis linguistik dengan subjektivitas apresiasi estetik, serta mempertahankan otentitas makna teologis di tengah analisis yang mendalam terhadap struktur kebahasaan. Oleh karena itu, pengembangan metodologi stilistika yang komprehensif, sistematis, dan aplikatif menjadi kebutuhan mendesak dalam konteks studi Al-Quran kontemporer. Penelitian ini berangkat dari kesadaran akan urgensi perkembangan metodologi stilistika Al-Quran yang tidak hanya secara teoritis kokoh, tetapi juga praktis
aplikatif bagi para mufasir dan peneliti Al-Quran. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan epistemologi tafsir yang mampu mengapresiasi keindahan bahasa Al-Quran sambil mempertahankan kedalaman makna spiritual dan teologisnya. Selanjutnya, pembahasan konsep stilistika dalam tafsir Al-Quran akan dilanjutkan oleh rekan saya. Mas Ibrahim tanyanya nanti, Mas Ibrahim. Baik, lanjut ke pembahasan. Yang pertama, yaitu konsep, karakteristik, dan prinsip-prinsip metodologi stilistika dalam tafsir Al-Quran. Konsep stilistika dalam tafsir Al-Quran. Stilistika atau dalam bahasa Arab dikenal sebagai uslub adalah ilmu yang mempelajari gaya bahasa atau ekspresi kebahasaan yang digunakan dalam suatu teks termasuk Al-Quran. Nah, dalam konteks tafsir, stilistika digunakan untuk menggali makna yang terkandung dalam pilihan kata, susunan kalimat, serta aspek retoris dan estetika bahasa wahyu. Nah, menurut Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani, stilistika atau uslub adalah metode yang digunakan oleh penulis atau pembicara dalam menyampaikan pesan dengan cara pemilihan dan susunan lafal yang tepat untuk mengungkapkan tujuan tertentu. Dalam Al-Quran, stilistika merujuk pada rahasia artistik dalam gaya bahasanya yang khas dan tidak dapat ditiru, menjadi salah satu aspek kemukjizatannya. Nah, konsep ini juga diperkaya oleh Amin Al-Khuli yang memandang bahwa Al-Quran adalah karya sastra tertinggi bangsa Arab, sehingga pendekatan sastra termasuk stilistika adalah metode yang sah dan relevan untuk menafsirkan kandungan ayat-ayatnya. Aisyah Abdurrahman bintu Syati kemudian melanjutkan konsep ini dalam bentuk tafsir sastra Al-Quran. Nah, kemudian karakteristik stilistika dalam tafsir Al-Quran itu karakteristiknya mengacu pada ciri-ciri keindahan dan kekuatan retoris yang membedakan Al-Quran dari teks-teks lainnya, baik dari aspek bunyi, struktur maupun makna. Menurut Ahmad Syam Madian dan Az-Zarqani, karakteristik utama stilistika Al-Quran antara lain, yang pertama kesan bunyi atau al-iqa as-sauti. Al-Quran memiliki harmoni bunyi yang unik melalui penggunaan harokat, mad, sukun, dan gunnah. Kemudian karakteristik yang kedua, keselarasan dan keterpaduan struktur. Susunan ayat dan kata dalam Al-Quran menunjukkan keterkaitan yang kuat antara satu bagian dengan bagian yang lainnya, atau torobut al-ajza. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu bahasa sederhana namun dalam makna. Al-Quran menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh orang awam namun memiliki kedalaman makna bagi para ulama. Al-wafa bihaq, al-ammah wa al-khassah. Nah, kemudian karakteristik yang keempat yaitu keseimbangan akal dan emosi. Al-Quran mampu menyentuh aspek kognitif dan afektif pembaca secara seimbang. Nah, selain itu, gaya bahasa juga meliputi berbagai perangkat sastra seperti tasbih, majaz, isti'arah, dan kinayah yang memberikan efek emosional dan spiritual yang mendalam pada pembacanya. Kemudian apa saja prinsip-prinsip metodologi stilistika dalam tafsir Al-Quran? Pendekatan stilistika sebagai metode tafsir memiliki prinsip-prinsip metodologis yang membedakannya dari pendekatan lain. Nah, pendekatan yang pertama yaitu pendekatan linguistik kontekstual. Meskipun berfokus pada teks, stilistika tidak mengabaikan konteks sejarah, asbabun nuzul, dan sosial budaya untuk menafsirkan makna ayat. Kemudian pendekatan yang kedua, analisis bahasa figuratif dan restoris. Stilistika menggunakan analisis terhadap gaya bahasa kiasan figuratif dan perangkat restoris untuk mengungkapkan tujuan komunikatif wahyu. Dan yang ketiga, penekanan pada fungsi estetika. Tujuan utama bukan hanya memahami isi, tetapi juga mengapresiasi keindahan penyampaian pesan. Kemudian yang keempat, ketekunan terhadap struktur dan diksi, pemilihan diksi, ritme, dan susunan sintaksis dievaluasi untuk memahami nuansa makna. Kemudian yang kelima, menghindari
penafsiran ideologis sebagaimana ditegaskan oleh Isti'anah. Stilistika bertujuan untuk menafsirkan teks jauh dari kepentingan individual atau ideologis tertentu. Nah, pendekatan ini berangkat dari keyakinan bahwa setiap unsur bahasa Al-Quran mengandung makna yang disengaja, dan dengan demikian memahami keindahan bahasanya adalah bagian dari memahami pesan ilahi secara lebih mendalam. Kemudian aplikasi praktis metode stilistika dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya untuk aplikasi praktis metode stilistika dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Metode stilistika dalam tafsir Al-Quran selain bersifat teoris juga memberikan kontribusi nyata dalam praktik penafsiran terhadap teks dan wahyu. Pendekatan ini memungkinkan seorang mufasir untuk menangkap nuansa makna yang tersembunyi di balik pemilihan kata, struktur kalimat, dan perangkat retoris yang digunakan dalam Al-Quran dengan mengkaji aspek estetika dan kebahasan Al-Quran. Metode ini menyajikan pendekatan penafsiran yang tidak hanya bermakna, tetapi juga mengikat dan mengunggah secara spiritual. Yang pertama adalah contoh aplikasi, yakni kita akan mengambil dari surat Yunus ayat 99. Seperti yang teman-teman bisa saksikan di layar, ayat ini mengandung gaya bahasa retoris berupa pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban, yang digunakan untuk mengkritik atau menyentil pemikiran pembaca bahwa iman adalah perkara hidayah, bukan paksaan. Di sini, stilistika membantu menyingkap makna emosional dan ketegasan sikap Tuhan dalam menjelaskan bahwa keimanan tidak bisa dipaksakan, dengan menganalisa struktur sintaksis dan pemilihan diksi seperti afa anta tukrih. Tampak bagaimana Allah mengisyaratkan bahwa Nabi pun tidak memiliki otoritas untuk memaksa manusia beriman. Gaya ini menguatkan pesan moral dan etis dalam konteks dakwah, sebuah nuansa makna yang tidak akan terungkap hanya melalui pendekatan literal. Yang kedua ada kajian tasbih dan isti'arah. Dalam artikel Isti'anah disebutkan bahwa Al-Quran sering menggunakan perangkat tasbih atau perumpamaan untuk memperdalam makna. Misalnya dalam surat An-Nuh ayat 39, amal orang kafir diibaratkan seperti fata morgana. Dalam pendekatan stilistika, penafsiran tidak berhenti pada makna perumpamaan secara literal, tetapi mengeksplorasi konotasi keputusasaan, delusi, dan kehampaan yang tersembunyi di balik metafora tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa metode stilistika membuka pintu pemaknaan simbolis dan psikologis secara dalam. Yang ketiga ada aplikasi sarana fonetik dan irama. Zarqani menjelaskan pentingnya al-iqra' asy-syauti atau pesan sunyi dalam Al-Quran. Contoh konkret dalam Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-10, ayat ini memiliki ritme pendek, keras, dan cepat yang menekankan urgensi dakwah dan suasana kegentingan. Stilistika di sini membantu kita memahami bahwa bukan hanya makna teks yang penting, tapi juga ritme bunyinya yang mengunggah perasaan dengan irama yang tegas dan berulang. Ayat-ayat ini menciptakan suasana psikologis yang mendorong pendengar untuk segera bertindak. Yang keempat ada gaya bahasa dan iltifat atau pergantian gaya orang. Iltifat atau penggeseran dari satu bentuk kata ganti ke bentuk lainnya dalam satu wacana adalah salah satu aspek stilistika penting dalam Al-Quran. Sebagai contoh, Al-Quran surat Al-Fatihah secara tiba-tiba berpindah dari bentuk orang ketiga ke orang kedua. Contohnya Alhamdulillahirrahmanirrahim, kemudian bentuknya menjadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam konteks stilistika, peralihan ini bukan tanpa alasan, melainkan digunakan untuk menciptakan keintiman spiritual antara hamba dan Tuhannya. Aplikasi metode stilistika membuka pemahaman tentang dinamika relasi ilahi dalam bahasa yang hidup dan tidak kaku. Kemudian poin selanjutnya adalah kontribusi dan keterbatasan metode stilistika dalam studi Qur'ani kontemporer. Saya kembalikan pada Saudara Rifki. Ya, selanjutnya untuk kontribusi dan keterbatasan metode stilistika dalam studi Qur'ani kontemporer.
Metode stilistika dalam studi Qur'ani kontemporer membuka wawasan baru untuk memahami gaya bahasa dalam Al-Quran. Pendekatan ini memberikan kedalaman lebih pada pemahaman teks Al-Quran melalui analisis keindahan dan kekuatan bahasa yang digunakan. Dalam wahyu tersebut. Adapun kontribusi dan keterbatasan dari metode stilistika dalam kajian Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, kontribusi dalam studi Qur'ani. Yang pertama, menyingkap keindahan bahasa Al-Quran. Seperti dalam contoh penggunaan tasbih, perbandingan dalam Al-Quran memberikan gambaran yang lebih nyata dan memudahkan membaca untuk menghubungkan teks dengan kehidupan sehari-hari. Seperti dalam surat An-Nur yang menggambarkan amal orang-orang kafir bagaikan fata morgana. Kemudian yang kedua, memperkaya makna melalui analisis gaya bahasa. Seperti dalam contohnya, menggunakan gaya bahasa dalam surah-surah tertentu, seperti dalam surah An-Nazi'at yang menggunakan irama dan intonasi yang menyentuh perasaan pembaca. Kemudian yang ketiga, membuka wawasan baru dalam tafsir Al-Quran. Stilistika memungkinkan penafsiran yang lebih dalam terhadap teks Al-Qur'ani, memberikan membaca kesempatan untuk tidak hanya memahami ayat-ayat berdasarkan tafsir klasik, tetapi juga mengapresiasi struktur dan gaya bahasa yang digunakan, memperkaya pemahaman mereka terhadap makna yang terkandung. Dan kemudian yang keempat, menjembatani kesenjangan antara pembaca dan teks Qur'ani. Dengan memperkenalkan elemen sastra dalam penafsiran, stilistika membantu menjembatani kesenjangan antara membaca dan teks Al-Quran. Kemudian keterbatasan metode stilistika ini yang pertama adalah mengabaikan aspek hukum dan teologis. Meskipun memberikan pemahaman estetika dan yang mendalam, stilistika cenderung kurang menekankan pada aspek hukum atau teologis dari Al-Quran. Yang sangat penting dalam studi fikih dan hukum Islam, yang mana itu sangat penting dalam studi fikih dan hukum Islam. Pemahaman makna hukum dalam Al-Quran seringkali membutuhkan pendekatan yang lebih tekstual dan kontekstual, bukan hanya bahasa yang indah. Kemudian yang kedua, potensi penafsiran subjektif. Salah satu keterbatasan utama dari stilistika adalah kecenderungan untuk menghasilkan penafsiran yang lebih subjektif, karena fokus pada gaya bahasa dan metafora. Kemudian kekurangan yang ketiga adalah tidak menggantikan tafsir kontekstual. Stilistika tidak dapat menggantikan pentingnya tafsir kontekstual, yaitu penafsiran yang didasarkan pada latar belakang historis dan sosial, serta sebab-sebab turunnya ayat atau asbabun nuzul. Sebab konteks ini penggunaan stilistika dapat mengarah pada kesalahpahaman atau penafsiran yang tidak tepat terhadap teks. Kemudian yang keempat, fokus terlalu pada keindahan bahasa. Terlalu fokus dalam bahasa dapat menyebabkan pengabaian terhadap pesan moral atau praktis yang terkandung dalam Al-Quran. Dengan begitu, pembaca mungkin lebih terpesona dengan aspek estetik daripada mengambil pelajaran hidup yang sebenarnya diinginkan oleh wahyu tersebut. Metode stilistika yang tadi kita bahas membawa kontribusi besar tentunya dalam memperdalam pemahaman terhadap gaya bahasa dan keindahan dalam Al-Quran. Namun, meskipun efektif untuk memperkaya pemahaman estetika dan sastra, pendekatan ini juga memiliki keterbatasan, terutama dalam mengabaikan aspek hukum dan konteks sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, stilistika sebaiknya dipandang sebagai alat tambahan dalam penafsiran yang melengkapi metode tafsir yang lebih konvensional dan kontekstual. Baik, untuk penutup dan sekaligus kesimpulan dari pembahasan presentasi kami. Metode stilistika dalam tafsir Al-Quran merupakan pendekatan yang menempatkan aspek keindahan bahasa sebagai pintu masuk untuk memahami kedalaman pesan ilahi secara lebih menyeluruh. Pendekatan ini tidak hanya menyoroti pilihan diksi, struktur kalimat, irama bunyi, dan perangkat retoris dalam teks Al-Quran, tetapi juga membuka ruang apresiasi estetika yang mampu menggugah kesadaran spiritual pembaca. Melalui stilistika, tafsir tidak hanya menjadi penjelasan makna literal, melainkan juga menjadi pengalaman artistik yang menyentuh jiwa. Konsep dan karakteristik stilistika seperti aliko, as-sauti, tashbih, iltifat, dan gaya bahasa figuratif lainnya mampu memperkaya pemaknaan terhadap ayat-ayat Al-Quran secara mendalam. Meskipun demikian,
Metode ini juga memiliki keterbatasan, seperti potensi penafsiran subjektif dan minimnya perhatian terhadap aspek hukum dan teologis yang esensial dalam studi keislaman. Nah, oleh sebab itu, stilistika sebaiknya tidak diposisikan sebagai metode tunggal, melainkan sebagai pelengkap dalam khazanah metodologi tafsir yang lebih luas. Dengan mengintegrasikan stilistika ke dalam studi Qurani kontemporer, kita tidak hanya memahami makna tetapi juga mengapresiasi keindahan wahyu sebagai mukjizat linguistik yang abadi. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Itu saja presentasi dari kami. Mungkin jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau mempunyai pertanyaan bisa lanjut di sesi ngopi di lain waktu, mungkin bisa ketemu dengan kita di area kampus atau area yang lainnya gitu. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya itu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, syukron yang sudah bergabung. Silahkan tidur. Jazakumullah khair yang sudah bergabung. Sejak metodologi.